sudah cocok dengan wawancara, kenapa nggak diterima Mas Arif? Belagu banget sih apotekernya nggak terima, misalnya kayak gitu ya. Oh ya Pak, pekerjaannya itu di bidang administratif, Putri Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, teman-teman, sahabat apoteker yang dimuliakan Allah, pada mentoring kali ini kita akan bahas tentang rekrutmen. Sebelumnya kita sudah bicara, kita sudah diskusi, sudah mendengarkan tentang bagaimana penjelasan terkait job analysis, job description, job vacancies, satu bagian dari recruitment planning yang menjadi konsekuensi setelah kita membuat manpower planning. Jadi ada 3 teman-teman. Kita buat manpower planning, lalu kita buat recruitment planning. Recruitment planning itu ada 3 tadi, job analysis, job description, dan job vacancies. Maka yang terakhir kita buat seleksi. Seleksi SDM ini kalau di tempat kami di Apotek NH itu kami gunakan 5 hal. Yang pertama, seleksi berkas, seleksi persyaratan lamaran lengkap. Yang kedua, kami lakukan tes psikologi dan tes kepribadian. Yang ketiga, kami lakukan asesmen menggunakan talent mapping. Kalau yang gratisan, anak-anak SMK kami gunakan ST30. Kalau apoteker kami gunakan talent mapping berbayar 350.000. Atau kita juga bisa pakai tes psikologi tadi berbayar 350.000 ada 300.000 bermacam-macam. Terus kemudian kita gunakan magang. Nah, magang ini kalau di tempat kami manfaatnya adalah kami ingin tahu bagaimana apakah mereka cocok dengan sistem kerja kami dan apakah kami cocok dengan sistem kerja mereka. Dan sebelum magang tadi, yang keempat, wawancara. Setelah dilakukan seleksi berkas lengkap, kita panggil tes psikologi, kemudian tes kepribadian, talent mapping, lalu kami ambil wawancara. Ketika wawancara, pertanyaan kami adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami susun di job analysis. Kami tanyakan komitmennya, kami tanyakan pekerjaannya, keluarganya seperti yang tercantum di job analysis. Kualifikasi prestasinya, keterampilannya yang sudah kita buat di job analysis sesuai dengan job desk, tanggung jawab, tugas dan wewenang yang akan diambil nanti ketika dia bergabung dengan kita. Nah, yang terakhir adalah magang. Magang ini opsional sebenarnya teman-teman. Tapi kalau di tempat kami, magang itu adalah sarana untuk kami mengenal sebenarnya kandidat ini seperti apa dan agar mereka mengenal juga kultur budaya kami. Kalau mereka cocok, mereka akan lanjut. Kalau mereka tidak cocok, mereka akan mengundurkan diri. Sama dengan kami. Kalau kami ternyata tidak cocok dengan orang ini, belum tentu hasil psikologinya dari tesnya bagus, bisa jadi attitude-nya kurang baik, ya kami tidak mau. Kami undurkan. Ada beberapa kandidat yang seperti itu. Proses magang ini bisa kami extend sampai dengan 2 atau 3 bulan. Kami lihat selama 3 bulan awal itu kami berikan gaji pokoknya saja. Setelah 3 bulan lulus seleksi, lulus PA namanya personal assessment, baru kemudian kita berikan tunjangan-tunjangan lain, tunjangan seperti tunjangan transportasi, tunjangan makan, itu yang akan sebagai bonus karena dia bisa sesuai dengan kriteria Apotek NH. Sekaligus sebenarnya ngiket supaya dia nggak lepas ke tempat lain. Emang kita udah nyari, udah pakai berbagai macam tools, tapi ternyata sudah bagus malah keluar, kan sayang sekali ya. Yang pertama kita pakai dengan seleksi berkas, penting loh ini. Beberapa kali udah nggak usah pakai seleksi berkas. Ada beberapa orang yang datang ke Apotek NH, Pak Bu saya nitip Mas, saya nitip anak saya loh. Kami sampaikan, oh ya silahkan kirimkan lamaran, kan jadi enak. Kita nolaknya itu dengan cara yang elegan, silahkan bikin lamaran. Lamaran yang lengkap kita panggil, Mas anak saya kok nggak dipanggil? Mungkin lamarannya belum lengkap, tolong dilengkapi dulu, kan enak namanya kayak gitu. Terus udah dibangun psikotes, ternyata psikologinya cocoknya untuk kerja di air, bukan kerja di apotek, misalnya kayak gitu. Nah itu enak kalau kita itu punya proses seleksi seperti itu. Yang mewawancara adalah Mbak Dea, mungkin Mbak Dea tidak sesuai. Atau misalnya begini, sudah cocok dengan wawancara, kenapa nggak diterima Mas Arif? Belagu banget sih Apotek NH nggak terima, misalnya kayak gitu ya. Ya Pak, pekerjaannya itu di bidang administratif, Putri Bapak itu cocoknya di bagian penjualan. Kalau dia di Apotek NH, dia akan stres Pak, karena disuruh ngurusin administratif. Mending dia di apotek lain yang lebih besar. Saya yakin Putri Bapak bagus ini. Dia seneng gitu loh, dipuji-puji gitu loh. Kalau kita punya punya metode seleksi yang baik, itu lebih elegan buat teman-teman. Terakhir magang. Kalau udah magang itu memang susah sekali untuk menolak.
kalau saya tempat saya, misalnya mereka udah magang, kami bayar selama 100.000, saya bayar 100.000 untuk masa magang selama 6 hari sampai dengan kalau udah masuk lulus 6 hari pertama, berarti dia akan menjalani kontrak selama 3 bulan pertama, terus dievaluasi. Nah, disinilah kemudian fase-fase yang paling berat. Kalau sudah lewat 3 bulan ini, kita bisa tingkatkan, kita bisa ikat lah, karena insya Allah dia sudah sesuai dengan produk kita, sudah sesuai dengan pasar kita, sudah sesuai dengan strategi dan target organisasi. Ini baik sekali ya. Semoga nanti untuk detailnya seperti apa penjelasannya ada di video yang premium. Teman-teman bisa mendapatkan detail aktivitasnya termasuk kertas kerja untuk melaksanakan rekrutmen ini dengan lebih baik. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa tombol loncengnya agar bisa ikut video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.